Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share edisi latihan soal tes bakat skolastik LPDP untuk persiapan tes tahun 2024. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan ini dia di video kali ini. Di video kali ini aku akan share latihan soal dan trik jawab soal tes bakat skolastik LPDP. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan klik tombol like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan di video kali ini aku akan share untuk tes kuantitatif. Untuk tes kuantitatif ada soal penalaran numerik. Langsung saja untuk soal nomor 1, ada soal dalam bentuk deret. Ada 3, 6, 4, 8, 6. Kita tulis dulu di sini. Ada 3, lalu 6, lalu 4, lalu 8, lalu 6. Untuk mengerjakan soal deret, teman-teman cek dulu per satu angkanya, bedanya gitu. Apakah rasional atau tidak. Kita lihat 3 ke 6, dia bertambah 3. Tapi 6 ke 4, dia berkurang 2. Lalu 4 ke 8, naik lagi. Tapi bedanya 4. Jadi beda dari satu angka ke angka lainnya itu berbeda. Lalu dari 8 ke 6 dia berkurang. Nah, berarti teman-teman kita lihat nih, kalau dia menggunakan penambahan satu angka, dia tidak akan ada irama atau pola yang bersesuaian. Nah, kita lihat 3 ke 6 dengan 4 ke 8, ini ada hubungan yang sama, teman-teman. Jadi tidak ditambah ya. Kita lihat 3 ke 6, kita menggunakan beda dengan menggunakan kali gitu. Berarti 3 ke 6 itu dikali 2. 3 dikali 2 dapat 6. Nah, dari 6 ke 4, kita lihat ada pengurangan, teman-teman. Sebanyak berapa? 2. Dikurangi 2. Nah, kita coba menggunakan pola atau irama ini ya. Kali 2 kurang 2. Dan ini harus sesuai gitu, harus terus berlaku. Nah, kita lihat apakah benar 4 kita kalikan 2 dapat 8. Ini sesuai ya. Kita kalikan 4 dikali 2, betul dapat 8, lalu polanya kita kurangkan 2. Ini sudah sesuai. Sehingga benar polanya kali 2 kurang 2, kali 2 kurang 2. Berarti di sini untuk ngisi bilangan selanjutnya tinggal kita pakai kembali lagi nih ke awal polanya, yaitu harus dikali 2. Maka untuk mengisi bilangan selanjutnya 6 kali 2 berapa? Ya, 12. Jadi jawaban untuk nomor 1 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2 masih tentang soal penalaran numerik dalam bentuk deret. Untuk soal nomor 2, di sini ada 18, 20, 22, 15, 24, 22, 12, dan 28. Kita tulis dulu di sini ada 18, 20, 22, lalu ada 15, 24, 22, 12, 28. Lalu yang ditanyakan adalah dua bilangan setelahnya. Nah, kita lihat untuk polanya, jika dari satu bilangan ya, 18 ke 20 tambah 2, 20 ke 22 tambah 2. Kalau kita menggunakan irama tambah 2, dari 22 ke 15, ini tidak sesuai penambahan 2, gitu. Nah, berarti kita lihat, kalau kita skat satu bilangan, dari 18 langsung ke 22, berarti ini ada beda 4 ya. Tapi 22, kita skat satu bilangan, kedua 4, itu bedanya enggak 4, tetapi bedanya 2. Berarti kita skat 2 bilangan. Berarti kita pasangkan 18 dengan 15. Kita cari konsistensi untuk bedanya gitu. Kita lihat 18 ke 15 berarti ada pengurangan sebanyak 3. 15 ke 12 juga pengurangannya 3. Gitu. Nanti skat 2 bilangan baru ngisi di sini gitu kan ya. Berarti 12 ke sini kita kurangkan juga 3. Berarti dapat 9. Nah, sebenarnya teman-teman, ini sudah dapat nih 9. Berarti jawabannya nanti antara A sama E. Yang lain pasti salah gitu.
B, C, D salah. Jadi kita menggunakan sistem eliminasi. Nah, tinggal kita lihat bilangan ini berarti yang ngisi di sini antara 22 atau juga 26. Nah, polanya yang mana nih? Kita lihat pasangannya, kalau bilangan 20 nanti sama 24. Itu kan ditambah 4 ya, 24 sama 28. Nah, nanti ngisinya akan setelah bilangan 9. Berarti untuk ngisi bilangan ini adalah bilangan yang ini, teman-teman. 22, 22. Oh, berarti dia tetap konsisten, yaitu 22. Maka jawabannya yang benar adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 2, dipersilahkan. Nomor 3, di sini ada angka 62N dikali dengan N. Kita akan mencari nilai pada perkalian di atas untuk N-nya gitu ya. Jadi yang akan kita cari adalah nilai N-nya. Berapa nih nilai N-nya? Teman-teman cukup lihat saja hasilnya. Di sini ujungnya angka 5. Berarti pastilah N ini harus harus angka 5 gitu. Karena N ini kan harus bilangan sama. Karena di pilihan ini hanya ada angka 5, jadi maksudnya tuh 5 aja, nggak ada 15, 25, jadi tetap ujungnya itu hanya 5 tuh yang B aja gitu. Pasti jawabannya adalah yang B. Kenapa? Kita lihat. Kalau kita kalikan, kan ini posisinya N, nantinya tuh dikali dengan N. Harus menghasilkan ujungnya 5 gitu. Nih, sesuai dengan jawabannya. Yang kalau dikalikan, hasil ujungnya 5 hanya angka 5. Karena kalau 4 nih, 4 kali 4 nanti ujungnya angka 6 gitu. Lalu kalau 7, 7 dikali 7 nanti ujungnya itu 9. Lalu kalau 8, 8 dikali 8 nanti ujungnya kembali lagi jadi angka 6, sama kayak 4. Lalu angka 9, 9 kali 9 nanti ujungnya angka 1 gitu. Maka jawaban yang benar untuk nomor 3 adalah yang B, yaitu 5. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Selanjutnya untuk soal penalaran numerik nomor 4. Di sini ada Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Nilai pada persamaan di atas adalah kita akan mencari nilai Q-nya, teman-teman. Untuk mencari nilai Q, kita ikuti pola dari soalnya. Kita tulis ulang di sini. Q per 12,5% sama dengan 32 per Q. Nah, kita kali silang, teman-teman, untuk mencari nilai Q-nya. Berarti Q kita kalikan dengan Q yang di bawah ini. Jadi Q dikali dengan Q sama dengan 32 kita kalikan dengan 12,5%. Q dikali Q jadi Q kuadrat sama dengan kita kalikan 32 dikali, ini kita rubah dulu bentuknya, 12,5 per 100. Nah, teman-teman bisa kalikan dulu 32 dikali dengan 12,5. Jadi di sini Q2, jadi di sini Q kuadrat sama dengan 32 dikali 12,5, yaitu 400 dibagi 100. Dicoret-coret, 4 bagi 1 dapat 4. Untuk nyari Q, masing-masing kita akarkan. Q kuadrat kita akarkan, 4 juga kita akarkan. Maka dapat Q sama dengan akar 4 adalah ya 2, teman-teman. Maka, mana jawabannya? Ya, jawaban untuk nomor 4 yang benar adalah yang B. Hati-hati teman-teman terkecoh memilih yang C ya. Jadi 4 itu sebelum dicari nilai Q-nya gitu, sebelum diakarkan. Maka jawabannya yang benar untuk nomor 4 adalah yang B. Soal nomor 5, nilai 20% dari 15% dari 200 adalah. Untuk menyelesaikan soal nomor 5, teman-teman tinggal rubah aja dari ini menjadi tanda kali. Jadi, 20% itu kita rubah menjadi 20 per 100, dikali 15% kita rubah menjadi 15 per 100 dari 200. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menyederhanakan terlebih dahulu, membagi bagian atas dengan bagian bawah. Di sini 200 bisa dibagi 100 dapat 2,
Lalu ini 100 kita bisa bagi dengan 20. 100 bagi 20 dapat 5, 20 dibagi 20 dapat 1. 15 ini masih bisa dibagi dengan 5 dapat 3. Berarti sisanya 1 kali 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Maka jawaban untuk nomor 5 adalah yang A. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 5, dipersilahkan. Soal nomor 6, pilihlah di antara bilangan-bilangan berikut ini yang bernilai paling kecil. Jadi di sini kata kuncinya adalah paling kecil. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa langsung saja ke pilihan jawabannya. Untuk yang A, teman-teman bisa lihat 1/7 dikali 120. Di sini kita bagi saja 1/7 dikali 120. Sama dengan 120 kita bagi dengan 7. Kalau teman-teman bagi 120 dengan 7, ini kurang lebih nantinya tuh dapat 17, sekian. Jadi nggak perlu secara detail ya. Lalu yang B, 0,32 dikali 60. 0,32 dikalikan dengan 60. Teman-teman bisa kalikan dulu 32 dengan 6. Nantinya dapat berapa? Nah, di sini kalau teman-teman kali gitu ya, nanti untuk B ini dapat sekitar 19,2 sekian nantinya. Lalu untuk yang C di sini ada 16 2/3% dikali 120. 16 2/3 ini teman-teman bisa rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. Baru nantinya dikalikan dengan 120. Nah, kita kalikan 16 dikalikan dengan 3. Terus ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 50/3 ya. Dalam persen. Dikali dengan 120. Nah, nantinya 50/3 dikali persen ini bisa kita rubah menjadi ini. 50/3 dikali persen itu kan per 100 ya gitu. 1/100 dikali 1/100 dikali 120. Kita sederhanakan 50 dibagi 50 dapat 1, 100 dibagi 50 dapat 2. Di sini teman-teman bisa bagi 12 dibagi 3 dapat 4, bagi 2 dapat 2. Jadi di sini 1 kali 20, 20. Berarti kalau misalkan teman-teman lihat antara A, B, C yang sudah tidak memenuhi paling kecil itu adalah yang B itu tidak mungkin, yang C juga tidak mungkin. Berarti masih ada harapan untuk yang A ya. Lalu kita lihat yang D, 12,5% dikali 160. Yang D, 12,5% itu kita langsung bagi aja per 100 dikali 160. Ini bisa dicoret, ini coret, 16 kita bagi 2, dapat 8, 10 bagi 2 dapat 5. Kita kalikan 12,5 kali 8 dibagi 5. Dapat 10. Nah, berarti yang A ini sudah tidak mungkin ya menjadi jawaban. Sementara ini yang D, lalu kita lihat yang E. Yang E itu 8% dikali 240. 8/100 dikali 240. Ini bisa kita coret nolnya atas bawah, yang atas kita bagi. Bisa dibagi 2 dapat 12, 10 bagi 2 dapat 5. Kita kalikan 8 dikali 12, lalu kita bagi 5. Berarti ini dapat sekitar 18 lebih ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling kecil pastinya yang D, teman-teman. Jadi cara ceknya itu seperti itu. Buat teman-teman yang mau screenshot nomor 6, dipersilahkan. Soal nomor 7, jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi X kurang dari 8 dan lebih dari 6, dan Y kurang dari 9, lebih dari 7. Teman-teman bisa menggunakan dua cara ya. Teman-teman bisa cara yang pertama dengan tulis ulang lagi X kurang dari 8, terus lebih dari 6, lalu Y-nya kurang dari 9, dan lebih dari 7. Teman-teman bisa lihat antara X dan Y. X itu dia lebih dari 6, berarti 7-nya masuk. Terus X-nya tapi kurang dari 8, sedangkan
yang Y itu kurang dari 9, berarti 8 ini masuk ke Y. Jadi bisa pertama teman-teman lihat gitu ya, oh ternyata nanti X-nya itu pasti akan kurang dari Y. Atau yang cara kedua, teman-teman bisa lihat seperti ini, X kurang dari 8 lebih dari 6. Mengambil nilai X yang ada di antara 8 sama 6, yaitu X sama dengan 7. Lalu untuk Y pun sama, kurang dari 9 lebih dari 7. Yang ada di antara 7 dan 9, maka Y-nya adalah dapat 8. Maka sudah jelas X-nya sama dengan 7 dan Y-nya itu sama dengan 8. Maka X kurang dari Y. Jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 7, dipersilahkan. Soal nomor 8, jika P 17/18 kali 21/22 dikali 31/33 dan Q 17/18 kali 21/22 kali 18/31, maka hubungan P dan Q ini seperti apa? Untuk teman-teman jika menemukan tipe soal seperti ini, teman-teman harus cermati ya, karena ini dalam bentuk perkalian, maka kita lihat di P ada kesamaan bilangan dengan yang di Q. Yang pertama ada 17/18, lalu ada juga 21/22, 21/22. Berarti teman-teman hanya fokus saja lihat yang ini, 31/33 dengan 18/31. Jadi untuk nilai P diwakili saja dengan 31/33, lalu untuk yang Q diwakili dengan 18/31. Teman-teman bisa bagi manual 31 dibagi dengan 33, gitu. Berarti ini kan pasti 0, ini kasih 310. Kalau untuk yang ini juga sama, teman-teman bagi 18 dibagi dengan 31. 0, juga. Nah, teman-teman bisa menggunakan pembagian secara manual bahwa untuk 31 dibagi 33, ini dapat 0,9393 sekian. Lalu untuk 18 dibagi dengan 31, dapat 0,580 sekian-sekian. Jadi sudah jelas bahwa nilai dari Q ini kurang dari P atau P lebih dari Q. Adapun untuk cara lain, teman-teman bisa lihat saja, kalau misalkan ada dua nilai yang dibandingkan, untuk mencari mana yang lebih besar, maka lihat selisih antara pembilang dan penyebut. Semakin kecil, maka nantinya nilainya itu akan semakin besar. Seperti itu. Selisih yang dilihat itu, yang harus semakin besar itu adalah yang pembilangnya gitu. Maka untuk nomor 8, jawabannya adalah yang C. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 8, dipersilahkan. Soal nomor 9, nilai dari 7/7 tambah 7/7. Untuk menyelesaikan soal nomor 9 ini, teman-teman lihat di sini, karena ini adalah penjumlahan, maka teman bisa menggunakan prinsip seperti ini. Ketika A ditambah A ditambah A ditambah A, gitu ya. Maka di sini sama saja dengan 4 dikali dengan A. Karena A ditambah A ditambah A ditambah A menjadi 4A. Gitu. Begitupun dengan 7/7. Ini teman-teman hitung saja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 dikali 7/7. Gitu. Maka untuk bentuk ini bisa dirubah menjadi 7 dikali 7/7. Dibagi 7/7. Nah, karena ini ada kesamaan, jadi bisa kita coret. Maka sisanya adalah 7. Karena di pilihan jawabannya itu tidak ada 7, gitu ya, cuma 7 aja, berarti kita harus lihat. 7/8 ini tidak mungkin, pangkat 7 tidak mungkin, pangkat 6 tidak mungkin. Nah, yang mungkin adalah yang D, bahwa 7/1 adalah 7 atau 7-nya itu ada 1, gitu. Kalau 7/0 itu sama dengan 1. Maka untuk nomor 9, jawabannya adalah yang D. Untuk teman-teman yang mau screenshot nomor 9, dipersilahkan. Soal nomor 10 atau soal terakhir untuk di video kali ini, pembahasan penalaran numerik untuk edisi pertama ya.
Untuk teman-teman yang membutuhkan video-video pembahasan untuk latihan soal tes bakat skolastik LPDP, teman-teman bisa kunjungi channel Sahabat Ilmu dan pilih playlistnya untuk seputar tes bakat skolastik atau informasi tentang beasiswa LPDP. Oke, langsung saja untuk soal terakhir di video kali ini untuk pembahasan tes numerik. Seorang pendaki ingin menyewa tenda untuk dia berkemah beserta rombongannya. Sewa tenda untuk hari pertama adalah 20.000 per tenda. Nah, berarti di sini kita dapat untuk hari pertama sewa tendanya itu adalah 20.000 per tenda. Selanjutnya kita lihat nih. Dan hari berikutnya adalah 16.000 per tenda. Jadi di sini hari berikutnya gitu ya. Hari berikutnya nanti kena biaya 16.000 per tenda. Nah, sekarang jika pendaki tersebut akan menyewa 5 tenda. Oh, berarti di sini dikali 5 ya, 5 tenda. Dan untuk 3 hari ya, dikali 2. Gitu. Berapa uang sewa yang harus dikeluarkan? Kenapa di sini dikali 2? Karena untuk 16.000 harga ini berlaku di hari selanjutnya. Jadi hari pertama masih hitung di sini. Jadi hari pertamanya ini terus 2 hari selanjutnya. Kalau dijumlahkan jadi 3 hari peminjaman gitu. Berarti tinggal teman-teman kalikan saja 20.000 dikali 5 tenda. Ini dapat berapa? Lalu untuk yang 16.000-nya, teman-teman kali dengan 5 tenda untuk 2 hari. Jadi di sini nanti 16.000 dikali, ini 5 kali 2 itu 10. Nanti untuk yang penghitungan A, ini penghitungan B, teman-teman nanti jumlahkan. Penghitungan A sama penghitungan B, dan nanti teman-teman boleh coba hitung ya. Dan tulis di komentar untuk soal nomor 10 ini jawabannya yang mana, apakah A, B, C, D, ataukah yang E. Nanti aku cek ya jawaban teman-teman dan aku spill juga untuk jawaban nomor 10 ini. Itu dia di video kali ini aku udah share ada 10 soal untuk latihan soal dan juga trik menjawab soal tes bakat skolastik LPDP persiapan tes tahun 2024. Teman-teman yang udah nonton, thank you banget dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan dan tentunya jangan lupa terus pantau channel Sahabat Ilmu untuk pembahasan latihan soal lainnya untuk persiapan tes bakat skolastik LPDP tahun 2024. Thank you udah nonton. Dadah!